kalau bahasa kita ke luar negeri ke sana ke mana ke Arab Saudi itu Indonesia seperti Inggris banyak istilahnya tidak seperti bahasa Inggris itu kalau di sini kan bahasa Inggris maksudnya, tapi di sana lebih cenderung ke Indonesia katanya. Nah ini benar atau tidak kita main yakin. Nah itu yang saya akan kaji, kita belajar tentang yakin iman. Nanti kalau saudara bisa nanti silakan nanti berkas saya di bawah saja, kemudian seperti biasa kita akan biasa saudara buat resume gitu aja. Kayak kemarin saya opik itu kan ya kita nanti buat resume gitu loh, nanti kita lebih share ke Facebook atau kemana kayak biasa itu. Nanti kalau sudah punya ini hadis di hadis yang kedua, ya saya akan bayar hadis kedua itu masalah iman, dimana saya cerita aja ya, tidak usah bacakan kayak gini nanti saudara artinya dari Umar kalau anda paham gitu kan. Intinya begini ya, sambil saudara tadi saya nunggu saya baca sebentar. Ada dalam satu majelis Nabi kayak gini, ada seorang laki-laki, tinggal laki-laki putih, bersih, sinar dan lain-lain ya. Ya semua gagah, tinggi ya, gentle gitu. Dia idolanya seorang perempuan gitu maksudnya. Datang ke Nabi tanya, istilahnya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, apa tanda kiamat. Kemudian Nabi setiap kali menjawab apa itu iman selalu benar. Ya istilahnya ngangguk, orang itu tidak menolaknya. Apa itu Islam, selalu menjawab ya orang itu menerima. Apa itu ihsan, selalu menerima. Terakhir gimana tanda kiamat, orang itu menerima. Nah kita dulu apa itu ya, iman, jawab Nabi adalah saya kalau ini saya jawab aja ya. Ya Muhammad, cita aja nih ya. Ya Muhammad akhirni manil Islam. Maaf ke atas lagi. Ya benar, dari Islam dulu. Ya Muhammad akhirni anil Islam. Faqala Rasulullah ya, ini faqala Rasulullah SAW al-Islamu antas syahada alla ilaha illallah. Islam itu adalah syahadat. Seperti rukun Islam jawabannya sederhana. Pertama rukun ya, saya membaca syahadat, yaitu Allah adalah Tuhanku, Nabi Muhammad adalah Tuhan utusan atau Rasul dari Allah. Kemudian yang kedua apa itu? Sholat atau ya kayak rukun Islam ya. Kemudian yang kedua adalah tuqimus sholat. Yang kedua bayar zakat, wa atu zakat, tu'ti zakat. Yang keempat adalah puasa sebentar lagi, ya 1 bulan lebih ya, 1 bulan lagi Ramadan. Kemudian haji, ya itu toh. Kemudian orang tadi membenarkan jawaban Nabi tadi tanpa ada pertentangan. Kemudian orang tadi yang ganteng tadi tanya lagi ke Nabi, apa itu iman? Nah, jawab Nabi, antum minabillahi rukun iman. Jawabnya gitu, rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada apa? Malaikat, kitab, rasul, apa? Qadar kiamat dan qadar dan qadar. Kayak gitu, yang baik dan jelek. Kemudian orang itu membenarkan. Tanya lagi, apa itu ihsan? Ya. Kemudian orang ihsan itu kayak gini, ya. Anta budawa, kita menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah itu melihat kita. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah itu melihat kita. Fa'ilam takum tarahu fa'innahu yaraka. Dan jika tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu melihat kita. Kayak gitu gampangannya. Susah ini tingkatannya. Ya, ini saya pakai bahasa Arab aja lah, mengartikannya secara berkata. Kemudian sampai tanda-tanda kiamat saya tidak saya bahas ya. Saya bahas yang ini aja. Jadi pertanyaan itu ada pertanyaan tentang Islam, pertanyaan tentang iman, ada pertanyaan tentang ihsan. Itu di hadis yang kedua. Bis. Artinya apa? Kalau hadis kedua artinya pokok, gitu. Ya, kan awal. Nah, dari ini semua itu artinya seperti ini. Ulama atau para pakar mengartikan begini. Definisi Islam itu susah kayak gitu. Nabi saja jawabnya istilahnya Islam itu syahadat. Definisi iman itu ya seperti itu. Iman malaikat Allah dan sebagainya. Saya ada real gitu loh. Kemudian kalau ihsan malah lebih detail kayak gitu istilahnya. Ya dimanapun kita berada ya seakan-akan Allah melihat kita. Berarti yang penting saya lagi baca, kalau diniatkan kalau saya beribadah ya Allah melihat saya kayak gitu beribadah. Tapi walaupun Allah udah melihat, sebenarnya Allah itu melihat saya kayak gitu. Walaupun misalkan saya nanti di sini mau lihat di sini mau internetan melihat video porno itu misalkan ya, itu Allah udah melihat ya kayak gitu maksudnya.
malah definisinya lebih detail dibanding dengan iman. Dan terus rukun Islam syahadat itu apa? Kan pertanyaan kita, putusan Allah itu siapa? Pertanyaan tidak detail gitu loh. Kemudian maka dari ini semua iman itu sampai detik ya setahu saya pahami tidak ada definisi iman yang secara pasti gitu. Hanya nebak-nebak indikator. Kalau bahasa kita kan indikator gitu ya. Kalau di bahasa kuliah itu ada namanya variabel dan indikator. Jadi adanya ciri-ciri, adanya indikatornya. Nah indikatornya apa? Nah ini saya dan catatnya. Al-imanu tasdiku bil qalbi. Tasdik itu apa? Membenarkan dengan hati. Ya itu pembenaran dengan hati. Itu definisi iman. Kemudian ada ulama menambahkan lagi tasdiku bil qalbi. Tadi sudah ya. Kemudian yang kedua ditambah lagi adalah iman adalah ini wal iqraru bil lisan. Ikrar, kalau ikrar udah diucapkan dengan lisan. Terus yang keempat, yang ketiga adalah wal amalu bil arkan. Ya di apa istilahnya? Dilakukan dengan perbuatan, dibuktikan dengan perbuatan. Alkan. Wal amalu bil arkan. Nanti coba dicek ya ucapan saya. Akan atau bil jawarih ya. Nanti saya membahas definisi iman itu susah loh ya, makanya nanti saudara tanya masalah yakin itu saya sengajakan ini biar kita kesana. Saya banyak sempet ini kalau saya di rumah ya kita ini saya tapi sini tidak ada wal amalu bil arkan ya betul. Saya pakai ilmu usul fikih juga biar saudara paham ilmu dasarnya. Dan itu sehingga dari ini semua tadi ya pembenaran hati itu susah. Kalau kita mengatakan sini ke alam ini kita sampai detik ini semester 2 semua baru 1 tahun itu kita baru namanya pembenaran akal. Sampai saudara lulus semester 7 masih pembenaran akal. Pembenaran hati lewat kayak gini saudara belajar ke MUA, belajar ke Kasela dan yang lainnya itu baru pembelajaran secara akal ya. Contoh saja nih ya, wujudnya Allah itu kayak apa? Allah itu ada, secara akal susah diterima. Sehingga kalau pendekatan tauhid ada pendekatan nakli sama dalil akli ya. Kalau nakli itu istilahnya bukti-buktinya mana? Itu ada bumi, ada langit, itu artinya Allah ada kayak gitu. Tapi itu bukti-bukti secara akli ya. Tapi kalau nakli baru lihat ayatnya di mana aku kayak gitu mungkin kayak gitu ya. Jadi keliru. Saya buka-buka kitabnya ya. Nanti ini kalau mau pinjam saja. Karena saya kalau tidak pakai ini agak susah. Beda dengan kitab yang kemarin fikih itu kan saya langsung ini gitu langsung cep. Karena kalau main fikih apa ini pelajaran fikih, pelajaran tauhid itu paling susah. Karena kadar saya nanti ketika dibandingkan dengan yang lainnya beda lagi. Nah sehingga kalau kayak gitu pembenaran hati itu yang paling penting. Nah ketika ada pembenaran hati sehingga ada orang itu susah menuliskan misalnya apa ya, dengan definisi tadi itu hanya memberikan kita ciri-cirinya pembenaran hati. Contoh orang yang pembenaran hati itu seperti ini ya. Saya itu percaya kalau ya baru kata-katanya percaya. Saya percaya bahwa katakanlah Islam itu adalah agama yang benar. Itu menurut dia. Tapi kepercayaan dia itu beda-beda. Ketika mungkin lihat orang Kristen di hari Minggu, kok enak ya ibadahnya hari Minggu tak goncang lagi. Nah, itu beda lagi tingkatannya. Jadi orang itu masih goncang ketika dia lihat yang enak. Nah, itu belum pas berarti. Imannya masih goncang. Sehingga apa yang dia rasakan itu belum tentu juga secara akal juga benar ataupun secara hati juga benar. Nah kayak gini di pelajaran iman kayak gini saya maksud susahnya. Dokter mesti bingung. Iya gitu sih, gitu kan? Ya, angel kan? Ya itu saya maksud. Ya makanya iman itu tidak berkaitan dengan apa yang dapat dicicipi, apa ya, yang dirasa, dilihat dan diraba. Itu tidak bisa seperti itu. Iman itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita saudara mendengar saya, ya saya beriman. Misalnya Allah itu maha mendengar, tidak cukup seperti itu. Jadi kalau saya mengatakan seperti itu saudara baru mengatakan baru beriman.
Ini saya itu sebenarnya saya ingin ngajari kepada saudara, kita belajar hari ini, kita mau belajar tentang yakin toh. Yakin, ilmu yakin dan hakul yakin. Tapi sebelum itu ke sana, iman saudara harus diperkuat dulu. Itu makanya ini. Iya. Sehingga kalau misalnya orang kok kayak gitu dicicipi, jadi iman tidak bisa dirasa dicicipi. Jadi saya membaca buku, ini belum baca Quran, saya yakin adalah Quran yang benar. Tapi belum tentu saudara meyakini Al-Quran ini adalah yang sesungguhnya saudara itu diyakini itu jalan hidup saudara. Mungkin saudara setelah membaca tingkah lakunya masih sama, kayak gitu loh. Tidak diastiku bil qalbi, bahkan tidak dilisankan hanya secara lisan saja, yaitu apa? Bilis apa tadi? Wal iqraru bil lisan saja. Apalagi saudara wal amalu bil arkan. Nah, kayak gitu maksudnya. Itu definisi itu penting banget. Tiga komponen ini, ya. Jadi kalau itu, oh saya membaca Al-Quran, hari ini saya jadi baca hadis, itu saya percaya itu hadis. Tapi kalau itu secara iman, nggak cukup saudara itu membaca, harusnya diamalkan. Nah kayak gitu maksudnya, ya. Makanya tidak hanya cukup dilisankan, dirasakan, atau cukup saudara itu dibaca, tapi harus dibuktikan. Sehingga kalau gambarannya orang beriman itu seperti ini, yakinnya kuat. Seperti kita itu di tengah-tengah laut, ya, tengah-tengah laut. Kemudian ada ombak banter, ya. Kemudian ada ombak banter, setelah itu ada petir, angin dan sebagainya. Tapi dalam hatinya itu nanti saya akan menemukan pulau, di sana ada kehidupan, ada tanaman, ada buah, ada air. Saya akan hidup di sana. Tidak tahu waktunya kapan. Itu yang namanya definisi iman seperti itu. Tidak tahu kalau dituliskan kayak apa. Itu saudara kalau ingin lihat, saudara baca di definisinya. Ini Imam siapa ya? Ini menurut pendapatnya, bentar ya. Ini pendapatnya Imam, bentar ya, bentar. Abdul Halim Mahmud, ya. Itu kayak gitu. Atau saudara kalau ingin tahu, ya di Papua siapa ada itu? Imam Abdul Halim, ya. Jadi kayak gitu. Jadi di tengah-tengah laut, kemudian dia itu yakin, walaupun pakai apa itu getek, kalau bahasa Pemalang getek, apa itu perahu duyung atau apa itu, tapi dia itu yakin walaupun benar nanti di sana ada apa itu, ada apa? Ada kehidupan di sana. Nah itu yang paling susah. Makanya kalau orang seperti ini saudara cari ya, ada orang yang seperti itu kayak gini hidupnya susah, tapi dia itu kok tenang kayak gitu, itu ada imannya kuat, ya. Ya ada sering melihat kayak gitu, dasarnya ustaz atau kayak gitu pojok mangannya sapondi gitu kayak gitu toh, imannya kuat. Dia tidak pakai logika akal, karena logika akal itu selalu beda. Justru iman itu adalah pembenaran hati, kayak gitu loh. Ketika orang, nah sekarang tak turunkan lagi. Sehingga ketika orang seperti itu karena keyakinan dalam hati, dia selalu kadang-kadang yang namanya akal sama hati itu selalu bertepuk tangan. Ya istilahnya apa? Tidak selalu bertepuk tangan sebelahnya. Ya tidak selalu nempel. Akal itu cenderung kepada logika pikiran. Ya kalau hati lebih cenderung kepada jiwanya. Ya, jadi tidak bakalan nyambung. Misalnya kalau ini mesti pembenaran secara logika, ya baik ya benar ya harus benar gitu, 1 tambah 1 ya 2. Tapi kalau hati itu enggak, istilahnya ya pembenaran dalam hati itu ya lebih dekat dalam ketenangan hati saja, tenangan ya. Ya. Sehingga kalau misalkan ilmu itu lebih cenderung ya kayak gitu tadi. Misal saja ya, tak contohkan ya. Kita diajarkan kalau misalnya matematika 1 tambah 1 2. Tapi kalau misalnya iman 1 tambah 1 tidak, itu kalau Tayyib Mansur malah 10, malah tambah lagi berapa? Bisa 70, bahkan menjadi 700 karena dia pakai pembenaran iman kayak gitu. Tapi kalau menurut matematika dia 1 tambah 1 ya 2. Nah itulah yang saya maksud. Pembenaran secara akal itu beda. Tapi memang ada dalil, misalnya ada cara pendekatan iman dengan cara akal. Tapi tak semuanya itu akal itu hebat. Buktinya kalau misalkan saudara lihat apa istilahnya orang-orang filosof membuktikan Tuhan saja susah. Dan Galileo Galilei gitu kan, Galileo membuktikan di bumi itu benar lewat apa itu, lewat apa ini
berputar ya, lewat berlayar. Tapi kalau misalnya dalam Al-Quran beri tantangan kan ketika bumi dihamparkan, bumi itu berarti datar kayak gitu. Tantangan itu ada yang mengatakan bumi itu datar, orang berpikir lagi ya kayak apa. Nah kayak gitu maksudnya. Sehingga pembenaran akal saja itu tidak cukup untuk iman. Atau kemungkinan akal sendiri tidak bisa membuktikan kebenarannya, malah justru melalui pendekatan hati. Namun kalau misalkan ilmu itu memang harus nyambung gitu loh, sehingga kalau misalkan saudara lihat dalam Al-Quran, nanti saudara lihat nanti di Al-Qurannya ya, itu saudara nanti ada istilahnya kayak Nabi Ibrahim itu kan diuji imannya. Contoh, Tuhanmu kayak apa gitu kan, yang bisa menghidupkan dan mematikan gitu kan. Dan orang itu langsung secara akal lah bisa toh bunuh orang, rajanya langsung dibunuh cacat. Kemudian Nabi kayak apa? Nabi itulah Tuhanmu yang seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab istilahnya begini. Nabi Ibrahim menjawabnya gini, apakah kau belum beriman dengan cara seperti itu? Nabi Ibrahim, saya ingin jiwa yang tenang saja kayak gitu. Ya artinya pembenaran hati. Jadi ketika dijawab kayak gitu mesti kayak gitu, menerbitkan dari barat ke timur, bingung mulai ya, matahari itu kan ya kayak gitu. Dia bagaimana caranya kayak gitu, terus manusia kayak gitu. Kemudian ketika Nabi Ibrahim menjawab, saya ingin hati yang tenang, Tuhanku yang selalu menenangkan hati, ya diam. Dan nanti saudara bisa lihat di surah Al-Baqarah ayat 260 ya, 260. Atau kalau saudara ingin baca ini aja, tapi bahasa saya ya puasanya tinggi sekali. Ini saya rasa ya, ilmu kita belajar di sini adalah bukan ilmu tauhid yang biasa ya, dari belajar tauhid, tapi saya juga mau belajar gitu loh. Hanya kita belajar di misalnya untuk di kuliah, saya rasa masih bingung dengan bahasa seperti ini ya. Memang saya, tapi itulah yang namanya tauhid kayak gitu. Mending saya dulu waktu madrasah jam persis gini malah bingung lagi baca kondom itu logikanya matang ya. Saya waktu itu SMP ya, asal tahu aja lah ya, udah kayak gitu. Kalau misal ilmu ya, tapi memang kadang-kadang ada keselarasan antara ilmu sama apa hati, ilmu sama iman ya. Misal saja nih ya, iman misalnya saja, kalau iman misalnya ya, misal saja nih, ilmu itu menerangi sebentar yang bahasa saja. Kalau ilmu lebih cenderung ada di sebentar ya, karena bahasanya susah, ada revolusi, ada apa. Ilmu itu lebih cenderung kepada keindahan akal. Kalau iman pada keindahan jiwa. Tuh, saya bacakan aja ya. Ilmu itu pada keindahan akal, iman keindahan jiwa. Nah, ilmu hiasan pikiran, iman hiasan perasaan. Tuh, perhatikan ya. Nah, lagi, ilmu hiasan pikiran, iman hiasan perasaan. Keduanya memang menghasilkan ketenangan. Kalau itu iman, kalau itu akal, ketenangan apa? Ketenangan lahiriah, ilmu ya. Kalau ketenangan batin berarti iman. Ya enggak. Ilmu memelihara penyakit dari jasmani, ya, jasmani dan duniawi. Tapi kalau iman memelihara penyakit dari rohani atau penyakit hati. Nah, paham kayak gini? Kalau saudara karya itu banyak sekali penyakit-penyakit, itu bisa disembuhkan dengan apa? Ya dengan logika akal, yaitu. Tapi kalau saudara itu penyakitnya hati, mungkin ya, kalau mungkin saudara tidak tenang dan sebagainya, nanti penyakit hati. Ini saya sedikit aja contoh, itu bahasa yang saya turunkan. Dari itu semua, maka naiklah pangkat. Puncak dari keimanan adalah namanya yakin. Karena kalau definisi itu ada orang iman sama dengan percaya kayak gitu kan, yakin itu kurang pas juga. Maka puncak dari keimanan itu adalah namanya yakin. Lah yakin itu sendiri bertingkat-tingkat. Apa itu? Ilmul yakin, hakul yakin, dan ainul yakin. Nah, salah lagi. Sebenarnya kalau kita bicara iman, kita jangan bicara tentang cinta. Ya, itu pasti. Ya, kalau sudah lihat di buku saya yang mahasiswa mengaji yang pertama itu yang hijau itu, karena apa yang namanya, misalnya aja, cinta juga susah didefinisikan karena patokannya hati.
contoh definisinya aja di kita aja. Ada orang mengatakan benci tapi rindu, ya itu kan cinta kan? Ya enggak? Benci kok rindu. Benci ya ditinggal kalau logika akal, ya enggak? Iya, itu logika akal. Tapi kalau benci kok rindu itu saudara cinta namanya. Itulah cinta. Iman juga seperti itu, dekat dengan cinta. Sebenarnya kalau kita bicara iman sama dengan bicara tentang cinta. Ya kayak gitu. Ya. Karena apa? Patokannya hati. Ada seorang laki-laki jelek banget kemudian kok jodohnya cantik sekali, ya dia tidak menggunakan keimanan, tidak menggunakan logikanya, tapi dia menggunakan hatinya. Mungkin dia punya kelebihan apa atau mungkin dia punya apa, ya kayak gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara iman nanti tak turunkan lagi, tapi emang modelnya harus itu dulu, ya. Makanya Nabi Muhammad saja ditanya malaikat Jibril, itu ternyata orang yang tadi adalah malaikat Jibril. Ya, yang putih tadi kemudian kok menghilang, kemudian ada orang melihat tanya itu adalah malaikat Jibril. Nah, Muhammad saja jawabnya seperti itu. Artinya apa? Definisi iman itu susah ternyata. Hanya nebak ya zakat, Islam, kayak gitu. Kayak iman pada Allah, iman pada ini dan ini. Susah. Ya. Ya. Lalu lagi, kalau sudah puncak dari apa tadi? Puncak dari iman adalah namanya yakin. Yakin itu ada tingkatannya, ada ilmu yakin, hakul yakin, dan ainul yakin. Dah, saudara sudah di posisi yang mana? Ya, mungkin kita masih di posisi yang ilmu. Ilmu itu apa? Belajar tentang yakin. Yang kedua ainul yakin, ya rada mantap lah kayak gitu. Sudah mulai hak ainul, sudah ainul yakin, ain, ya masuk kepada ya ain apa ya, ain itu kan wujudnya itu ya, wujud dari keyakinan itu, ainul yakin. Dan hakul yakin itu yang paling tinggi, benar-benar benar ya, biasanya membenarkan kebenarannya, hakul yakin. Contoh nih, definisinya emang susah itu, saya belum berani ke definisi itu. Saudara cari di Google nggak ada itu kayak gitu, paling hanya pendekatan. Kalaupun ahli saya ada tadi di kitab-kitab kuning itu susah ya. Makanya saya lebih suka menjadi contoh. Kita tahu Mekah itu di mana? Di Timur Tengah, Saudi. Itu baru ilmu yakin. Ya itu aja. Ilmu yakin. Baru ilmu yakin. Kita tahu Mekah itu ada di Arab Saudi, ada di Timur Tengah, itu baru ilmu yakin. Tapi kalau kita sudah ke sana, maaf, kalau kita sudah melihatnya, kemudian kemulan kayak umrah saja, kayak haji, itu baru ilmu yang ainul yakin. Tapi kalau saudara sudah sampai pada hakul yakin, saudara sudah tinggal di sana 5 tahun, 10 tahun, bisa mendefinisikan Mekah itu utaranya itu ada gedung bertingkat 10, ada jam dinding yang besar sekali, itu saudara bisa mendeskripsikan objek-objeknya dengan detail, lautnya, dilihat dan seterusnya. Itu saudara benar-benar hakul yakin. Tapi kalau sudah yang mendeskripsikan kayak itu kayak umrah, ya di sana toiletnya banyak, pintunya banyak, itu baru namanya ainul yakin. Tapi kalau kita di sini baru tahu di sini Mekah itu ada di Arab Saudi, itu baru ilmu yakin. Ya kayak gitu. Sehingga orang itu beda-beda melihatnya. Kalau misalkan masa kampanye kayak gini, ya kita tidak bakalan kampanye. Misalnya mengatakan, kalau di status saya dulu kan yang kemarin makanya tak bawa ke pengajian ini. Saya melihat Amin Rais yakin apa itu Prabowo akan menang kayak gitu dah, dia yakin. Terus saya lihat Muhammad Iskandar, dia yakin Jokowi 1 putaran, yakinnya beda-beda orang, ya toh. Atau mungkin, nah kemudian saya pernah Mustafa Yakub Imam Besar Istiqlal mengatakan ketika bicara tentang Baghdad atau apa, dia dengan hakul yakin mengatakan seperti ini. Kemudian saya tak catat dalam hati saya, adalah ternyata kebenarannya terbukti, ya kebenaran kebenaran dalam hati maupun pikirannya terbukti bahwa Baghdad itu di Irak atau masalah hebat ya. Nah itulah, maka ketika dia itu mengucapkan yakin, saya yakin itu sebenarnya itu kita membawa taruhan iman kita kayak apa, sehingga kita jangan asal ngomong saya yakin, saya ngomong apa gitu. Termasuk kayak gini, ketika anak muda gini, saya yakin jodoh saya adalah si A. Kenapa ketika mau menikah tiba-tiba itu tidak jadi? Loh, yakinnya kemana? Nah kayak gitu maksud saya. Yakinnya kemana? Nah kan susah. Standarnya kan tadi adalah pembenaran
hati. Itu maksud saya. Tidak menggunakan akal. Kalau akal ya jalan terus, harusnya sejalur dong kayak gitu loh. Tapi tidak, ternyata mungkin dia tuh sifatnya berubah atau apa, mungkin apa, baru tahu dan sebagainya. Nah itulah yang saya maksud. Definisi atau saya contoh-contoh ini adalah mengharapkan bahwa yang namanya iman ada puncak keimanan namanya yakin, kemudian ada orang misalnya kayak saya contohkan, asumsikan kita di pelabuhan atau di tengah-tengah laut, itu keyakinan ke sana arahnya ada kesenangan, nanti di sana ada pulau di sana, itu adalah keyakinan baru masuk ke iman. Nah coba kita praktekkan ke kita kayak apa itu yang namanya iman ya, dalam kehidupan kita atau kehidupan kampus macam itu. Nah, ya. Sambil mungkin pelan-pelan ya, atau mungkin saudara mau tanya silakan. Kalau tanyakan nanti catat aja, saudara cek ya, itu baru belajar ilmu yakin. Nah, gimana kayak gini, bisa dipahami dah. Nanti ada tak turunkan lagi setelah yakin, nanti ke ayat Al-Quran ya. Kita